Penyalahgunaan kan. Oh, iya. Li itu kan kalamullahnya. Iya, iya. Begitu disebut ada nyelip nama orang, kan repot. Orang itu dimaksudkan sajidin, sujud kepada aku. Oke. Jadi rumus santet, rumus pelet, rumus teluh, apapun kemodong, leak, apapun namanya di Indonesia, sejenis itu. Yang berbahaya itu saat kata-kata dikabul. Bikin paham. Nah, ini gimana nih, Bang? Apaan lagi? Ya, itu mengenai Quran dapat dijadikan sebagai sihir. Nah, itu bagaimana tuh, Bang? Ya kan lu nyudutin nih gua nih masalah yang dinamakan surat Yusuf nih. Ya, lu jelasin lah biar teman-teman yang di rumah bisa tahu. Cukup didengarkan, jangan dipraktekin, ya kan? Masalah begini, bahaya. Kita kan tahu nih, Allah itu selain maha bebas, Allah itu maha pemberi. Kalau udah ngasih, nggak tanggung-tanggung. Jangankan minta yang baik, minta yang nggak baik aja dikasih. Nah, kan Allah maha bebas, ya kan? Iya. Lalu apa hubungannya dengan Quran? Sebenarnya gini, nggak bisa juga. Quran ya Quran, ya kan? Quran ya Quran. Quran adalah petunjuk bagi manusia, ya kan? Iya. Yang jadi masalah penyalahgunaan. Oh iya, kan? Penyalahgunaannya ya. Penyalahgunaan. Kayak obat juga ya, berarti ya. Obat itu baik untuk kesehatan. Kalau disalahgunakan tidak baik. Iya. Karena begini, ayat Al-Quran itu kan kalamullah, ajaib. Kalamullah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada kandungan nilai-nilai spiritual di dalamnya. Ini dilenger sih sebenarnya. Orang Indonesia itu dilenger. Dilenger itu bangor. Oh, iya. Jadi Al-Quran dia sekate-kate nih dibaca. Nih kali ini ada padilahnya nih, manfaatnya. Kalau bahasa, kalau di satu golongan ada yang menganggap karomah, ya kan? Aroma itu kan bahasa Arab, berangkat dari kata karim, kemuliaan, keistimewaan daripada satu ayat itu. Yang jadi masalah nalar orang Indonesia ini kadang aneh-aneh. Dilenger itu tadi bangor. Misalnya di surat Yusuf, di ayat itu qala Yusuf li abihi abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba asyamsu wal qamar ra'aituhum li sajidin. Orang Indonesia nih aneh. Di bagian li saat sebelum kata-kata sajidin, li dibayangin muka orang yang dituju. Kebanyakan begitu ya. Disebut namanya. Coba artiin. Kalau nggak percaya. Coba dong. Iya kan? Coba Abang qala Yusufu. Wa in qala Yusufu li abihi abati. Ingatlah. Ketika Yusuf bercerita kepada ayahnya. Ya abati, wahai ayahku, wahai bapakku, ya kan? Pak atau beh, ya bahasanya Nabi Yusuf. Ini ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat ahada asyara kaukaba asyamsu wal qamar ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadaku. Nah, yang jadi perkara begitu kepadakunya nih, kepadaku nih, li kepadaku disebut nama orangnya. Jadi akhirnya kan jadi bahaya nih. Penyalahgunaan kan. Li itu kan kalamullahnya. Begitu disebut ada nyelip nama orang, kan repot. Orang itu dimaksudkan sajidin, sujud kepada aku. Kasarnya begini, aku ada ilmu dalam ilmu kearifan lokal bahasanya. Ada jampe-jampe nih. Emang gua nggak bakal buka semuanya. Kalau buka semua takut dipraktekin sama teman-teman, bahaya. Jangan ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Dan ini sesat ini, ya kan? Aku bertuhan kepada Allah
kau bertuhan kepada aku. Repot nggak? Waduh, repot banget tuh. Lah kalau ketika lisajidin gimana? Hmm. Kalau begini, ana rabbukum fa'buduni, ini kan kalamullah nih. Diambil ininya doang, lalu kemudian dimasukin ke dalam satu momen. Ana rabbukum, aku yang mengaturmu, dibayangkan orangnya. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Repot deh apa kata kita. Oh gitu. Jadi gini Bang, itu yang dikasih ajian-ajian biasanya nih ya. Nah, itu pinta yang, atau apapun pakai itu ya. Ya. Makanya dulu gue suka bingung nih Bang. Dulu nih Bang. Ya kan? Dulu nih gue bingung ketika gue masih zaman-zaman SMP lah gitu ya. Katanya kan lagi zaman-zaman anak-anak remaja nih nakal nih gitu kan. Nah, dulu mah bahasanya beli wapak. Ngelmu. Beli jimat gitu kan. Buat tauan, buat apapun gitu kan. Katanya biar kuat gitu. Ini kan bahaya. Nah, itu yang gue masih bingung. Jimat itu bacaannya Quran semua Bang. Belum tentu. Enggak, yang gue beli waktu itu bacaannya Quran. Itu dong. Ya kan? Waktu dulu namanya juga anak-anak ABG Bang, anak SMP gitu kan. Gue masih SMP lah dulu, gue nggak tahu apapun ya kan. Gue ikut-ikutan doang nih. Nah, gue beli. Ya pas gue beli, gue buka dong, gue iseng juga. Gue bingung nih apaan sih gitu. Gue buka karena tuh dulu si anggaplah orang pintar atau apapun lah ya, mewajibkan tiap malam Jumat diteteskan minyak misik nih dulu nih. Dulu gue nggak tahu kan, gue nggak ikutin sekali dua kali, gue bingung nih apaan sih. Gue buka, gue iseng kan, gue buka ternyata tulisan doang nih, tulisan apa kan. Nah di situ ada salah satu ayat Quran juga di situ diselipin, walaupun yang lainnya gue nggak tahu ya, ada gambar pedang apa gue nggak tahu lah itu, macem-macem lah ya. Nah itu gue bingung, kebanyakan ujung-ujungnya doa juga yang dipakai. Nah itu kaitannya kenapa doa itu, ke doa Quran itu bisa dikabul juga sama Allah untuk hal-hal yang tidak baik. Makanya yang sebenarnya yang termasuk dongo sih yang beli-beli kayak begitu sebenarnya. Iya memang kan, tapi kan dulu banyak kan anak-anak ABG emang nggak tahu Bang, belum tahu apapun soal itu. Jangankan ABG, sampai detik ini masih ada aja orang yang percaya dengan selembaran kertas ditulis-tulis, kan taruh diselempin di sini. Masih ada ya? Masih. Itu yang oknum dukun itu kan begitu mainannya. Oh begitu. Emang masih ada ya teman-teman ya? Coba komen di bawah teman-teman ya. Oke. Coba editor minum korek editor. Ini bicara jimat-jimatan kan? Ya sebenarnya kan ini kan semua itu tidak lepas daripada apa sih namanya, keyakinan. Ya. Jadi sugesti seseorang. Ya itulah tadi penyalahgunaan. Dan ini berbahaya. Itu sebenarnya ini terjadi dikarenakan baca Quran bukan cari hidayah. Oke. Tapi cari hadiah. Dapat nggak? Dapat. Kalau hadiah aja dapat. Itu yang mungkin apa sih namanya? Kalau Keke bilang bisa dibilang karomah lah. Ya kan? Padahal karomah itu adalah kemuliaan. Kemuliaan mendapat Quran itu pada saat mana kita mendapatkan hidayah dari Allah. Itu kuncinya sebetulnya. Iya. Kan kalau begini modelnya, apa bedanya dengan sihir? Jadi Quran kok diturunkan derajatnya, dijadikan satu kalimat-kalimat yang dimana kalimat ini dikhususkan untuk satu perbuatan. Sebenarnya yang serem tuh pemahamannya di bab ini nih. Kata-kata yang dijawab, kata-kata yang diijabah, itu yang paling berbahaya. Jadi rumus santet, rumus pelet, rumus teluh, apapun kemodong, leak, apapun namanya di Indonesia, sejenis itu, yang berbahaya itu saat kata-kata dikabul. Nah, contoh ada kata-kata begini dalam salah satu rumpun ilmu kayak begituan nih. Letoh tumpoh tegi bapak anti ibu, tolak Allah sangga bunuh Allah. Ini konsentrasi tingkat tinggi kan? Si wah repot kan tuh. Aduh. Oh itu yang dipakai metodenya begitu ya? Jadi mintanya
nggak ada makhluk yang mampu membunuh makhluk lain, nggak bisa tanpa izinnya. Jadi tetap Allah juga yang menggerakkan. kan. Itu dia seremnya, Allah itu maha pemberi, Maha bebas ya bang. maha bebas. Oh iya, iya. Oke. Jangan minta yang baik-baik, minta yang buruk aja Allah kasih. Oh. Nah, manusia itu memang diberikan kebebasan. Dia itu suruh memilih jalan yang diridhoi olehnya atau jalan yang dimurkai olehnya. Jalan yang ditempuh oleh manusia hanya ada dua. Manusia yang telah diberikan nikmat, manusia yang dimurkai. Oke. Yang dimurkai sudah pasti sesat dan menyesatkan. Sudah pasti ya. Udah pasti. Orang manusia yang apa? Diridhoi oleh Allah, diberikan nikmat kepadanya, itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oke, masuk. Tapi gini nggak sih bang? Ini ada yang bilang nih bang. Ada yang bilang katanya kalau untuk santet, teluh, sihir dan sebagainya itu nggak akan mempan kepada orang yang tidak percaya akan santet, teluh dan sebagainya. Nggak bisa. Sekarang begini, Nabi Muhammad kalau yang original sihir ya, original sihir, jangankan sekelas kita manusia biasa, Nabi Muhammad pernah kena. Berbandingnya begini, kita sama dibandingkan dengan Nabi Muhammad segimana sih? Kita segini, Nabi Muhammad di sini, dimensinya ukurannya begitu. Itulah kemudian Allah turunkan surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang telah diciptakan. Iya kan? Iya, iya. Ini bicara wah, saat itu Nabi Muhammad pernah yang namanya ngalamin kena sihir. Oke. Nah, resepnya adalah mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, ini boleh di apa namanya? Ini boleh diikutin yang ini. Ini ikutin teman-teman nih. Ini. Kebetulan gua ada doa ini sanatnya ada sanatnya kebetulan. Diberikan sama guru gua dulu untuk menghindari yang namanya sihir. Nah, jadi sebelum tidur ada baiknya kan kita amalan yang kita baca nih sebelum tidur ada baiknya wudhu dulu pertama. Wudhu, oke. Sebelum tidur itu kita wudhu terlebih dahulu. Setelah wudhu kita baca surat An-Nas, Falak, Al-Ikhlas. Kan 3 poin nih. Oke. Nah, di bagian Al-Falak itu kata guru gue bilangnya bacanya 3 kali. Selepas itu kita baca doa sama Allah, begini doanya. A'udzu billahi min syarri ma khalaq. A'udzu billahi min syarri ma khalaq. A'udzu billahi min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru lafadzkan doa, ya Allah, selamatkan badan dan nyawaku dari perbuatan jin, setan dan manusia. Perbuatan keji jin, setan dan manusia. Nah, kalau boleh tahu itu tadi artinya apa tuh bang? A'udzubillahi min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada Allah min syarri ma khalaq, dari kejahatan yang diciptakan, dari kejahatan yang direncanakan. Apapun itu modelnya, dari manapun itu datangnya. Ditutup dengan ya Allah selamatkan badan dan nyawaku. Kenapa kok badan dan nyawaku? Padahal nyawa itu kan nafas. Ya kan? Badan ini jasad. Badan ini jasad. Santet mainnya di jasad. Oh, jasad ya? Mainnya di jasad. Bukan nafas, bukan? Nah, yang lebih ke nafas, yang hantam nafas itu biasanya pelet. Nafas pelet. Ya. Oh, kalau santet karena jasad. Nafas itu kan erat kaitannya dengan rasa. Kalau santet itu berkenaan dengan fisik. Physically, misalkan ada masukin jarum ke dalam lubang anu. Iya. Kan serem kan? Atau pernah nggak kita jumpain tiba-tiba tumbuh kawat? Ya, itu ada kemudian di kulit kita tumbuh ada beling. Iya. Nah, ini nyerangnya ke sini, ke fisik. Kalau santet itu bukan sulap tuh. Sekarang karena gue pernah lihat sendiri ya, pakai mata kepala, memang ada kejadiannya dibelek
ini ya ada barangnya. Mau gimana? Di blacknya nyata tuh. Di blacknya nyata. Bukan sulap-sulapan. Enggak sulap-sulapan, di blacknya nyata, memang ada barangnya. Oke. Yang ngeblacknya dokter. Mau bilang apa? Siapa? Masa iya tuh orang iseng nyelipin sendiri beling? Iya iya. Bener nggak? Iya. Nah, ini kan memang dari zaman Rasulullah sudah ada. Sihir itu sudah ada. Guna-guna mainnya keperasaan, bikin bingung rasa, ngebimbangin hati. Oh, guna-guna masih ya beda ya? Gimana itu? Sama sejenis itu sebenarnya. Oke. Ini sihir. Sihir ini golongannya ada guna-guna, ada santet, ada telu, ada kemodong, kan cuman beda studi doang. Oh, beda studi. Ada mata pelajarannya juga ya? Iya. Nah, kalau lalu kemudian ada orang tiba-tiba lumpuh. Sudah dibawa ke rumah sakit. Diambil darahnya, sudah melalui rongsen, tapi tetap lumpuh. Yang menangani dokter saraf. Kemudian dokter organ dalam. Karena gue menyaksikan, Den. Oke. Iya kan? Tiba-tiba lumpuh tanpa alasan yang jelas. Oke. Iya kan? Secara medis dinyatakan sehat. Lalu kemudian mau nggak mau dong kita minta petunjuk sama Allah, kita istikharah. Saat istikharah kemudian tiba-tiba jawaban Allah pokoknya ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa itu adalah hasil perbuatan sihir. Apa itu biasanya Bang tandanya, Bang? Beda-beda tergantung. Saat kita munajat sama Allah, kita diawali dengan tahajud, kalau taubat, kemudian sholat hajat, minta petunjuk kepada Allah. Ini apa ya Allah? Pasti Allah kasih jawaban. Jawabannya macam-macam, tergantung Allah ngasih bagaimana. Ada yang saat kita lagi sedang zikir, tiba-tiba kayak ada suara ledakan di atas genteng. Kadang-kadang kayak ada ular dalam rumah. Oh iya. Oke. Maksud sih bang. Gue cuma mau mempertegas saja. Dulu gue nggak tahu sih itu apa ya. Gue dulu lagi duduk nih begini nih bang. Gue sama teman gue berlima lagi duduk, kita lagi nongkrong. Mungkin anak muda kan senang nongkrong ya, gitu kan. Gue lagi nongkrong. Mau janda nggak? Enggak dong, anak muda ya kan. Kita nyanyi aja biasa nongkrong, ngopi dan segala macam lah. Nah itu tiba-tiba bang, ini di langit nih ada kayak cahaya. Ya kalau gue bilang binatang gede, kan. Kalau dibilang kunang-kunang nggak mungkin, gitu kan. Nah kalau dibilang itu pesawat juga nggak mungkin, karena lebih kecil dari pesawat dan pelan, kelihatan deket banget. Jalannya pelan nih. Cet. Kita berlima ngelihat. Bengong, itu apaan? Itu gue bingung tuh. Itu apaan ya? Kayak bola api ya? Iya, gitu kan. Gue jadi otak gue bingung nih pada waktu itu, gitu kan. Bingungnya dalam artian gimana? Saat ini kan dibilang, banyak yang bilang kalau kayak semacam santet dan lain sebagainya, ada yang bilang kan itu kan hanya tarik belaka. Tapi itu gue lihat nyata bang. Nah itu dia. Gitu. Gue bingung tuh hal itu tuh. Oknum banyak yang ngaku-ngaku bisa. Cuman yang kayak begitu-begitu tuh, kalaupun ada yang bisa, nggak akan memunculkan, mengekspos dirinya, mengatakan diri gue bisa santet. Nggak akan ya bang. Nggak akan. Oh, tersembunyi ya? Ya tersembunyi lah. Kalau misalkan terang-terangan cepat ditangkap. Nggak mau mengaku juga ya? Nggak bakal mau ngaku juga. Sehingga kalaupun kita nyari, mana yang bisa santet, nggak bakal yang mau jawab. Nggak ada yang mau jawab. Kalau ditantang misalkan begini, lu bisa nyantet, gua kasih hadiah. Kayak gitu gimana tuh? Lu siapa? Dia nggak mau nongol juga. Kan dapat hadiahnya gede. Mau ngapain? Kan hadiahnya gede bang. Karena tunggangan atau kuda untuk mengirim itu adalah dasar dendam. Oh dendam, tersakiti dulu ya. Oke. Unsur tersakitinya ada. Oh jadi gini, ini gue sambungin nih. Kan Allah gue pernah dengar nih dari ulama nih, katanya doa yang paling ampuh itu doa-doa yang terzolimi. Mungkin dia memanfaatkan itu kali ya? Iya, bisa. Oke. Bisa ya? Karena ini yang mau gue jelasin adalah sebenarnya dari segala rumus tentang santet, tentang teluh, tentang
perihal semacam inilah, ilmu-ilmu seperti itu sebenarnya yang jadi titik kita fokus nih. Karena udah beberapa ada kata-kata nih, misalnya jang-jawokan atau jampe-jampi. Iya. Di mana jampi-jampi itu kok ada efek. Ini adalah susunan kata-kata di mana sih, pertanyaan siapa sih yang kamu bisa nyeleneh kata-kata tersusun rapi. Terus kemudian kata-kata itu bisa ada efeknya. Berarti orang ini hasil riset sebelum-sebelumnya kan. Oke. Kata-kata yang pas menyusun kata-kata yang pas, kemudian kata-kata yang dikabul sama Allah, itu yang berbahaya. Oh, jiplak jatuhnya ya, ngeisatnya sesuatu yang udah dilakuin sama orang terdahulu, jatuhnya begitu ya. Nah, kalau yang sekarang mungkin, tapi kalau orang terdahulu ini gimana caranya dia bisa menciptakan kata-kata itu? Yang kita cari adalah bagaimana caranya kita bisa bikin kata-kata ngarang bebas tapi terjadi. Oke, ibaratnya kata-kata mujarab untuk merayu Allah lah, bahasanya mungkin begitu ya. Itu dia. Oke. Oh, ada tekniknya berarti ya, gitu kan. Kata-kata boleh ada, misalkan karena begini, dari kalau orang zaman dulu bilang bismillah aja orang bisa jalan-jalan di atas air, karena dalam menghayati, memahami bismillah dan meyakini bismillah ini kadar orang beda-beda. Contoh misalnya, ada yang baca bismillahirrahmanirrahim itu dia memfungsikannya begini, dengan menyebut nama Allah yang sampai tahun jebot. Nggak ada. Iya. Nggak akan ada khasiat. Paling nilai lebihnya dapat pahala baca bismillah. Mestinya gimana tuh Bang, kalau yang bisa masapi? Kalau begini, kalau baca bismillahnya sudah dalam posisi ajan. Oke, teman-teman. Nanti kita lanjutkan lagi untuk membahas lebih detail mengenai santet, pelet, dan sebagainya. Mungkin kita akan ulas mengenai obatnya juga nih oleh Bang Fian nih. Nah, untuk teman-teman yang belum paham, tonton, simak, dan nikmatin aja dulu. Nanti teman-teman juga akan paham. Nanti juga lu paham.